Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan share tentang sejarah peradaban Islam di Spanyol. Sejarah peradaban Islam di Spanyol banyak sekali meninggalkan bangunan-bangunan yang memang sampai saat ini masih ada ya. Oke teman-teman, sebelum pasukan Islam datang ke daratan Spanyol, maksudnya wilayah ini dikuasai oleh Visigoth atau Gotik Barat. Mereka ini adalah suku liar yang menghuni salah satu provinsi Kekaisaran Roma. Visigoth ini menguasai Spanyol pada abad ke-5 dengan menaklukkan penguasa Spanyol ketika itu Swabian. Nah, sejarah penaklukan Islam banyak menyimpan kisah heroik, terutama dilakoni oleh pasukan Tariq bin Ziyad ini. Namun jauh sebelum itu sudah ada usaha dari pasukan perintis untuk menaklukkan Spanyol, yaitu oleh pasukan Torif. Tadi Torif, ini Torif ya. Seorang panglima kepercayaan gubernur Afrika Utara yang bernama Musa ibnu Nusair. Pada saat itu sekitar bulan Juli 710 Torif membawa sekitar 500 tentara yang terdiri dari 100 tentara kavaleri dan 100 tentara infanteri. Musa, gubernur atau Pak-Gubernur Musa sengaja tidak mengirimkan pasukan besarnya karena pasukan Torif ini adalah pasukan ekspedisi, di mana pendaratan Torif pertama kali di semenanjung Tarifa ini yang terambil dari namanya, yaitu Torif. Di semenanjung yang terletak paling ujung Spanyol ini, pasukan Torif berhasil menaklukkan pasukan musuh. Pasukan musuh yang menjaga wilayah itu dengan mudah dapat dibuat kocar-kacir oleh pasukan Torif. Keberhasilan gemilang pasukan Torif ini dengan kondisi Spanyol yang membuka peluang untuk ditaklukkan. Nah, mendorong Gubernur Musa Ibnu Nusair tadi mengirim Tariq bin Ziyad. Nah, saatnya ini Tariq dan pasukannya ke Spanyol pada tahun 711. Nah, Tariq dan pasukannya sekitar 7.000 orang. 7.000 orang berarti lebih banyak dari pasukan Tariq yang tadi ya. Kejayaan Islam di Andalusia dapat kita lihat dari berbagai sisi, di antaranya dari sisi ilmu pengetahuan, sastra, musik, dan lainnya. Nah, banyaknya tokoh yang berkarya di wilayah ini, di antaranya yang Muhammad Ibnu As-Said, Ibnu Tufail, dan yang terakhir ada Al-Farabi. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya hanya bisa menyebutkan tiga tokoh. Nah, teman-teman, sejarah Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, di mana pada periode pertama itu di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah. Nah, terus pada periode kedua di bawah pemerintahan Abbasiyah. Tapi pada periode pertama stabilitas politik negeri Spanyol itu belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi, baik dari dalam
baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari dalam sendiri itu berupa perselisihan antara elit penguasa. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan, periode kedua di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, gubernurnya gubernur pertamanya itu bernama Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah dan diberi gelar Ad-Dakhil. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini adalah keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Nah, pada periode ini umat Islam mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun yang lainnya. Ini tentunya sudah lebih baik ya daripada periode pertama. Nah, kemudian pada periode ketiga itu dipimpin oleh Abdullah Ar-Rahman III yang bergelar An-Nasir. Pada periode ketiga ini, umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdullah Rahman mendirikan Universitas Cordova yang perpustakaannya itu memiliki ratusan ribu buku. Nah, tentunya ini benar-benar membawa kemajuan bagi peradaban Islam di Spanyol banget ya, karena sudah memiliki perpustakaan sendiri. Nah, pada periode keempat ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang terpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, dan Toledo dan sebagainya. Selanjutnya ada periode kelima, di mana pada periode kelima ini meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Murabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi, dan dinasti Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini, kekuasaan Islam di Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah, sehingga mengakibatkan beberapa wilayah dapat dikuasai oleh yang non-Islam. Pada periode ke-6, pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Nah, pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmad. Pada tahun ini peradaban ini kembali mengalami kemajuan di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Puncak kemajuan peradaban Islam di Spanyol berdampak bagi kemajuan peradaban Eropa, seperti kemajuan dalam sektor ekonomi, kemajuan intelektual dan ilmu agama, kemajuan di bidang arsitektur bangunan, seperti adanya pembangunan kota Al-Zahra, Istana Ja'fariyah di Saragossa. Nah, sama tembok Toledo, dan yang saya ketahui ada Alhambra juga. Nah, namun kini peradaban Islam di Spanyol hanya meninggalkan peninggalan yang berupa bangunan dan yang lainnya. Tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan kekuasaan Islam
di Andalusia ini hancur. Nah, faktor penting yang menyebabkan kehancuran peradaban Islam di Andalusia sendiri adalah perpecahan di kalangan internal penguasa umat Islam. Akibat perpecahan itu tidak ada penguasa yang kuat. Masing-masing kota dipimpin oleh raja-raja yang berbeda. Akibatnya kekuasaan pun menjadi lemah karena tidak terpusat pada satu penguasa. Terus adanya kemerosotan dalam ekonomi, sistem peralihan kekuasaan juga yang tidak jelas. Oke, sampai situ saja. Semoga bermanfaat. Oke, sampai situ saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.